Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Para hadirin pendengar yang kami hormati, puji syukur kembali kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa menikmati segala rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga bertepatan dengan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 ini, kita juga menyambut dan memeriahkan 1 Muharram 1442 Hijriah bertepatan dengan 2020 Masehi. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan segala aktivitas, rutinitas, baik ubudiah kita kepadanya diterima dan dilipat gandakan pahala kita hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriringan salam selalu kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah merubah baik perilaku maupun perbuatan manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah yang berilmu pengetahuan sampai saat ini yang kita rasakan saat ini. Dewan Hakim, para pendengar yang kami hormati, tema kita atau tausiah kami pada hari ini yaitu kemerdekaan, hijrah, dan peningkatan kesolehan umat. Beranjak kepada kata merdeka, dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata merdeka itu memiliki 3 makna. Yang pertama, kebebasan dalam penghambaan. Yang kedua, bebas dari penjajahan. Dan yang ketiga, bisa berdiri sendiri. Di dalam bahasa Arab, merdeka ini diartikan dalam bahasa Arab yaitu hurriyah, yaitu bagaimana kita bisa mengaktualisasikan diri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Untuk itu, dari kata merdeka ini tentu kita patut selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala perjuangan para pendahulu kita memperjuangkan, merebut kemerdekaan yang sama-sama bisa kita nikmati saat ini. Kewajiban kita selaku penerus generasi bangsa yaitu bagaimana kita ikut mempertahankan dan mensosialisasikan, serta bagaimana kita bisa mengaktualisasikan diri untuk selalu berpikir positif dan demi kemajuan
bangsa di masa yang akan datang. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, bertepatan dengan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 ini, pemerintah Kabupaten Solok bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Solok mengambil tema bersama mewujudkan generasi Qurani dalam rangka mencetak generasi atau Kabupaten Solok yang madani. Hal ini sama-sama kita ketahui dan sadari bersama. Tentu tidak bisa kita akan wujudkan secara sendiri-sendiri tanpa ada kerjasama yang baik dari pemerintah maupun masyarakat dan jamaah itu sendiri. Berbagai macam cara yang telah dilakukan oleh pemerintah, baik dengan mengeluarkan regulasi-regulasi yang ada, pemerintah daerah sama-sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Solok melalui Peraturan Bupati Solok nomor 18 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan Maghrib Al-Quran dan Subuh berjamaah di Kabupaten Solok. Hal ini sebenarnya sudah dilakukan oleh pendahulu kita dari dahulunya. Namun dengan pemikiran-pemikiran pemimpin kita yang ada saat ini, tentu bagaimana kembali mengaktifkan kegiatan-kegiatan keagamaan khusus di Kabupaten Solok. Bapak Ibu hadirin undangan pendengar yang kami hormati, kita teringat dan selalu kita dengungkan dengan ungkapan hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Tentu dengan pengalaman-pengalaman tahun sebelumnya, kita selalu mengintrospeksi diri. Bagaimana kita menyadari kelemahan-kelemahan, kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat sebelum ini. Untuk itu, melalui momentum pergantian tahun baru Hijriah yang bertepatan dengan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 ini, kita kembali mengibarkan, menyemarakkan kegiatan-kegiatan keagamaan khusus di Kabupaten Solok. Di dalam Peraturan Bupati Solok nomor 18 tahun 2018 ini, semuanya sudah diatur bagaimana pelaksanaan kegiatan keagamaan yang intinya kita kembali memakmurkan masjid-masjid yang ada di Kabupaten Solok ini. Alhamdulillah, sampai saat ini di Kabupaten Solok sudah tercatat sebanyak 322 masjid yang terakhir diresmikan langsung oleh Bapak Bupati Solok di Masjid Jawi-Jawi yang juga dihadiri oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama beserta jajarannya. Tentu ini merupakan suatu keberhasilan dan usaha yang telah dicapai oleh pemerintah Kabupaten Solok yang selalu bersinergi dengan Kementerian Agama Kabupaten Solok. Para pendengar hadirin undangan yang berbahagia, kemudian di masa pandemi yang masih kita rasakan dan kita jalani saat ini, COVID-19 yang merupakan cobaan dan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila kita kembali kepada firman Allah dalam surah Al-Baqarah surat ayat ke-155 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ
wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dalam kalimat pertama Allah mengatakan, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, dan tidaklah kami berikan cobaan kepada dirimu hanya sedikit rasa ketakutan. Di saat pandemi ini, kita menyadari yang masih berlangsung, bahkan kita dengar dari media, informasi, media cetak, dan media sosial. Bahkan di Sumatera Barat khususnya, sampai saat ini COVID-19 masih berada di tingkat yang lebih dari sebelumnya. Artinya, banyak hikmah yang bisa kita ambil dari musibah dan cobaan ini. Sesuai dengan keyakinan kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji hambanya sebatas kemampuan hambanya. Seperti yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan kemarin, dengan adanya perintah dan himbauan dari pemerintah, kita melaksanakan pelaksanaan baik sholat wajib maupun sholat sunnah berupa sholat tarwih dan witir. Kita laksanakan di rumah masing-masing. Tentu bagi kita yang mempunyai kepentingan seperti kepala daerah, pejabat, kepala kantor Kementerian Agama, dan pemangku kepentingan yang biasanya disibukkan dengan kegiatan Ramadan, yang jarang, jangankan sholat tarwih dan witir bersama keluarga, berbuka puasa saja kita jarang di rumah. Untuk itu, hikmah yang pertama bisa kita ambil dari musibah ini, kita bisa kembali berkumpul dengan keluarga. Anak, istri sangat mendambakan kita untuk selalu berada di sisinya. Dan hikmah itu bisa kita rasakan pada Ramadan kemarin. Dan kembali kita ingatkan, biasanya kita sibuk di luar, kita bisa memimpin sholat fardu maupun sholat sunnah di rumah masing-masing. Bahkan anak laki-laki yang ada di rumah bisa kita didik untuk menjadi pemimpin sholat atau imam sholat. Untuk itu sangat banyak hikmah yang bisa kita ambil dari musibah, cobaan yang diberikan Allah ini. Dan terakhir, karena kita sudah berada di dalam adaptasi di era kehidupan baru, dengan telah diturunkannya regulasi Peraturan Bupati Solok nomor 25 tahun 2020 tentang pelaksanaan dan pedoman kehidupan di masa pandemi ini dalam rangka antisipasi COVID-19 di Kabupaten Solok. Di sana juga sudah diatur bagaimana pelaksanaan kegiatan, terutama khusus kita atau kami yang menjadi penyuluh agama Islam non-PNS. Bagaimana kita selalu mensosialisasikan dari regulasi-regulasi yang ada ini, terutama di bidang keagamaan. Kita sudah diberi kesempatan kembali untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan, baik pengajian-pengajian agama, tadarus, dan kegiatan keagamaan yang lainnya. Tentu dengan selalu mempedomani protokol kesehatan. Para hadirin pendengar yang kami hormati, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terakhir, kami harapkan kepada kita semua, di tengah pandemi yang masih kita
jalani dan kita alami saat ini. Mari kita sama-sama mensosialisasikan dari peraturan-peraturan regulasi yang ada, baik yang telah diturunkan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan Kementerian Agama khususnya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.